Sistem dan pencemaran lingkungan. Ekosistem adalah sistem yang terbentuk oleh interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terdiri dari komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau benda mati yang saling berinteraksi untuk mendukung keseimbangan dan kelangsungan hidup. Komponen ekosistem. Komponen biotik meliputi semua makhluk hidup dan ekosistem seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Komponen biotik dibagi menjadi produsen, organisme yang mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis, misalkan tumbuhan hijau. Konsumen, organisasi yang memakan organisme lain untuk mendapatkan energi seperti hewan dan manusia. Dekomposer atau pengurai, organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup, misalnya bakteri dan jamur. Komponen abiotik seperti komponen tak hidup yang mendukung kehidupan seperti air, tanah, udara, cahaya, matahari, dan suhu. Jenis ekosistem, ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia seperti hutan, danau, dan laut. Ekosistem buatan yang dibentuk dan dikelola oleh manusia, misalkan sawah, perkebunan, dan akuarium. Interaksi dalam ekosistem atau rantai makanan, aliran energi yang menunjukkan urutan pemindahan energi dari produsen ke konsumen tingkat pertama, kedua, dan seterusnya. Jaring-jaring makanan, gabungan dari beberapa rantai makanan yang berhubungan dalam suatu ekosistem. Simbiosis. Simbiosis hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis seperti simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan, contohnya lebah dan bunga. Simbiosis paratisme, hubungan di mana satu pihak diuntungkan dan yang lain dirugikan, contohnya kutu pada tubuh hewan. Simbiosis komensalisme, hubungan di mana satu pihak diuntungkan dan yang lain dirugikan, contohnya anggrek yang menempel pada pohon. Keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem ini terjadi ketika komponen biotik dan abiotik berada dalam kondisi stabil dan mendukung satu sama lain. Namun, keseimbangan ini dapat terganggu oleh faktor alami, misalkan bencana alam atau kegiatan manusia, misalkan penebangan hutan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat atau komponen lain ke dalam lingkungan yang menyebabkan kerusakan atau mengganggu keseimbangan ekosistem. Pencemaran ini memiliki dampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup dan kualitas lingkungan. Jenis-jenis pencemaran lingkungan yaitu pencemaran air, terjadi akibat masuknya zat berbahaya dalam badan air seperti sungai, danau, atau laut. Contoh pencemaran limbah industri, minyak, dan sampah plastik yang berdampak membahayakan kehidupan makhluk air, mengurangi kualitas air, dan dapat menyebabkan penyakit pada manusia yang mengonsumsi air tercemar. Yang kedua, pencemaran udara disebabkan oleh polutan yang masuk ke atmosfer seperti asap kendaraan, asap pabrik, dan gas buang industri. Dampaknya menyebabkan gangguan pernapasan, hujan asap, dan pemanasan global. Yang ketiga, pencemaran tanah terjadi akibat zat berbahaya yang masuk ke dalam tanah seperti pestisida, logam berat, dan sampah anorganik yang berdampak mengurangi kesuburan tanah, mengganggu pertumbuhan tanaman, dan berpotensi meracuni hewan serta manusia. Yang keempat, pencemaran suara disebabkan oleh suara yang terlalu keras dan berlangsung lama, misalkan suara mesin, kendaraan, dan aktivitas industri. Dampaknya menyebabkan gangguan pendengaran,
stres, dan gangguan kesehatan lainnya pada manusia dan hewan. Sumber pencemaran lingkungan yang alami, pencemaran yang berasal dari proses alam seperti letusan gunung berapi, atau kebakaran hutan alami. Antropogenik atau kegiatan manusia, pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembuangan limbah industri, penggunaan pestisida secara berlebihan, dan aktivitas transportasi. Dampak pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan memiliki dampak yang luas terhadap makhluk hidup dan ekosistem, antara lain menurunkan kualitas udara, air, dan tanah. Berkurangnya keanekaragaman hayati karena banyak spesies yang tidak mampu bertahan dalam lingkungan tercemar. Gangguan kesehatan pada manusia seperti penyakit pernapasan, keracunan, dan gangguan saraf. Pemanasan global akibat akumulasi gas rumah kaca yang mempengaruhi iklim global. Upaya mengatasi pencemaran lingkungan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Yang pertama, pengelolaan limbah. Memastikan limbah diolah sebelum dibuang ke lingkungan. Yang kedua, penggunaan energi ramah lingkungan yang mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan beralih ke energi terbarukan, seperti energi matahari dan angin. Yang ketiga, penghijauan dan reboisasi. Menanam kembali tanaman di lahan-lahan yang gundul untuk mengurangi polusi dan menjaga keseimbangan ekosistem. Pengelolaan sampah, memilih sampah organik dan anorganik serta menerapkan. Untuk kesimpulannya, ekosistem dan pencemaran lingkungan adalah dua hal yang berkaitan. Pencemaran lingkungan dapat merusak keseimbangan ekosistem, yang pada akhirnya berdampak negatif pada makhluk hidup, termasuk manusia. Untuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran harus dilakukan untuk menjaga kualitas lingkungan dan keberlangsungan ekosistem.